Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali pada kultum Ramadan ini. Semoga pada kesempatan hari ini Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa bisa beraktivitas di bulan suci Ramadan dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dan menyimak kultum Ramadan ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, bekal serta rizki yang halal untuk bekal di kemudian hari. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Ramadan kali ini saya akan mencoba mengaturkan sebuah tema yang berjudul 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. Hadirin yang berbahagia, di puasa Ramadan kali ini kita selalu berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kita bersahur, dari semenjak kita niat bersahur, kemudian kita melakukan aktivitas salat fardu 5 waktu, kemudian kita pun melakukan baca Al-Qur'an, mengkaji hadis, menafsirkan Al-Qur'an dan sebagainya. Maka harapan tersebut tiada lain disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala. Hadirin yang berbahagia, namun cita-cita kita kadang suka terlupakan. Ketika kita sedang melakukan puasa Ramadan, kadang kita tidak menyadari kalau kita telah melakukan kesalahan, sehingga puasa kita pahalanya hilang gara-gara melakukan suatu perbuatan di luar naluri kita, di luar dugaan kita. Apa saja yang termasuk hal-hal yang bisa merusak pahala puasa? Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, tuhbitus sauma, yang dapat merusak pahala puasa itu ada 5. Tuhbitus sauma khamsatu asya, yang dapat merusak pahala puasa ada 5 perkara. Yang pertama al-kidbu. Yang pertama al-kidbu artinya adalah selalu berbohong. Ketika kita sedang melakukan berpuasa, banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak kita sadari. Bahkan kita selalu berbohong, baik berbohong diri sendiri ataupun berbohong untuk orang lain. Apalagi ketika kita ditanya, apakah engkau puasa? Apakah kamu puasa? Maka dia menjawab, saya sedang puasa, padahal dia tidak berpuasa. Itu merupakan suatu kebohongan. Maka orang yang berbohong ini, jangankan dia dapat pahala, lebih-lebih dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasanya hilang. Hadirin yang berbahagia, yang kedua yang dapat merusak pahala puasa itu adalah al-ghibah, yaitu mengunci. Kalimat ghibah ini sering kita dengar, tapi kita tidak menyadari. Bahkan sehari-hari kita sering melakukan ghibah-menghibah. Itu bahasa populernya. Atau menceritakan aib seseorang. Ketika kita lewat ada sekelompok orang yang membicarakan orang lain. Kemudian kita tidak sadar bahwa yang dibicarakan itu adalah aib, untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa orang tersebut adalah begini, begitu dan sebagainya. Maka perkumpulan orang tersebut sudah menceritakan dan mencemarkan aibnya. Maka dalam Islam tidak boleh seseorang melakukan pergunjingan atau melakukan ghibah-ghibah.
Oleh sebab itu, semoga kita terjauh dari sifat yang kedua ini. Yang ketiga adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah. Janganlah sekali-kali di bulan Ramadan ini seseorang mengadu domba saudaranya sendiri, teman kita sendiri, ataupun tetangga kita, bahkan yang termasuk dalam lingkungan masyarakat kita. Bentuk mengadu domba ini macam-macam. Sifatnya ada yang mengompor-ngompori, ada orang yang menghasut, kemudian dan sebagainya, dengan tujuan karena dia tidak senang dengan seseorang sehingga menghasut seseorang, kemudian terjadilah adu domba yang tidak jelas masalahnya. Maka dalam Islam harus jelas masalahnya, diklarifikasi, baru dia menyatakan islah. Dan janganlah sekali-kali melakukan perbuatan ini karena akan merusak pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah wal yaminul ghamus, yaitu orang yang selalu mengucapkan sumpah palsu. Nah, ini hati-hati. Kadang kita tidak menyadari sumpah palsu ini sering kita ucapkan melalui lisan kita yang tidak bertulang ini. Kadang kita dengan teman ngobrol, kemudian kita mengucapkan lafaz sampai menggunakan lafaz wallahi atau harap qasam, maka secara tidak sadar ucapan tersebut sudah menjadikan sumpah palsu, tidak dilaksanakan, dan itu hukumnya dosa. Apalagi seseorang yang sedang melakukan puasa, maka pahalanya akan hilang. Yang terakhir adalah yang tadi wal yaminu ghamus. Kemudian yang terakhir wan nadru bis syahwat, yaitu memandang dengan perasaan syahwat. Hati-hati untuk para siswi kita, peserta didik kita, terutama bagi yang jomblo saat ini, yang jomblonya sudah menahun, belum menikah juga, belum dapat pasangan juga, yang dia sehari-hari hanya bisa melihatnya satu gambar-gambar yang tidak jelas, tampilan-tampilan yang tidak jelas, tontonan-tontonan yang tidak jelas, kemudian lihat penampilan perempuan yang seronok, bahkan pakaiannya sudah melewati batas dengan gaya dan setelan banjir, maka janganlah sekali-kali dilihat karena akan merusak puasa kita. Lebih-lebih memandang kita kepada seorang perempuan penuh dengan syahwat, dengan pakaian di atas pahanya, kemudian kita melihatnya dan kita merasa senang, kemudian kita terlena dengan pandangan tadi, maka rusaklah pahala puasa kita. Oleh sebab itu, ujung-ujungnya puasa kita akan diqadha, dan kalau tidak diqadha, dosa kita akan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan wailul likulli humazatil lumajah, celakalah bagi orang-orang yang selalu mengumpat. Hadirin yang berbahagia, ayat tadi menguatkan dari hadis tersebut bahwa mengumpat merupakan salah satu sifat yang harus dijauhi dan tidak boleh dilakukan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari 5 perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.